Kali ini kita akan membahas jurnal pembalik perusahaan jasa. Yang mana jurnal pembalik ini ada sumbernya dari jurnal penyesuaian ya. Jadi apa saja yang dibalik ada 5. Di perusahaan jasa itu ada 5 transaksi yang harus dibalik. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan di jurnal penyesuaian ketika menggunakan metode laba rugi atau beban. Itu sumbernya. Yang kedua, biaya dibayar di muka. Tetap sumbernya dari jurnal penyesuaian tapi menggunakan metode laba rugi atau beban. Selanjutnya pendapatan diterima di muka menggunakan metode laba rugi atau metode pendapatan. Pendapatan dan beban itu metode yang sama karena di dalam laba rugi isinya cuma pendapatan, HPP sama beban. Jadi metode beban dan pendapatan itu sama-sama disebut metode laba rugi gitu. Di sisi lain biaya yang masih harus dibayar ini juga harus dibalik dan pendapatan yang masih harus diterima itu juga harus dibalik. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu bagaimana cara membalik transaksi pemakaian perlengkapan menggunakan metode laba rugi atau beban, yang mana sumbernya dari jurnal penyesuaian itu ya, pakai metode laba rugi. Nah, berarti saya menjelaskannya dimulai dari menyusun jurnal penyesuaian dulu, karena memang sumbernya dari situ. Pemakaian perlengkapan, ilustrasinya adalah pada neraca saldo April 2023 belum disesuaikan sama sekali gitu kan. Muncul saldo debit beban perlengkapan 1.200.000. Nah, ketika ada saldo beban di sini otomatis itu harus diselesaikan menggunakan metode beban atau metode laba rugi. Nah, terus data penyesuaian, ternyata pada akhir bulan April 2023 perlengkapan cuma tersisa 400.000. Jadi dari 1.200.000 ini ternyata yang kepakai cuma sebagian doang. Yang kepakai sebagian doang dan ada sisanya. Sisanya itu adalah aset dan aset itu harus muncul di neraca berupa perlengkapan. Itu ya. Nah, di sini otomatis harus disesuaikan. Kita cek metode laba rugi, angka yang di jurnal adalah angka yang tersisa. Itu yang tersisa berapa? 400.000. Cara menyesuaikannya seperti apa? Kita cek di neraca saldo dulu, debit neraca saldo beban perlengkapan 1.200.000. Habis itu kita langsung banting ke kredit aja. Kita banting ke kredit, ketemu kredit diisi beban perlengkapan. Habis itu nominalnya berapa? Nominalnya 400 sesuai pakai aturan jika menyesuaikan pakai metode laba rugi, yaitu angkanya yang tersisa 400. Otomatis di sini jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan metode laba rugi, angka yang di jurnal adalah 400.000. Habis itu debitnya apa? Debitnya adalah pasangannya, karena kita mau memunculkan perlengkapan di neraca, otomatis debit diisi oleh perlengkapan senilai angka berapa? Angka yang sama, yaitu 400.000. Jadi pada 30 April disusun jurnal penyesuaian seperti ini. Fungsinya apa? Untuk memunculkan beban perlengkapan senilai 800.000 dan untuk memunculkan perlengkapan senilai 400.000 di situ. Jadi jurnal penyesuaian ini yang menjadi dasar reversing entries atau jurnal pembalik di awal bulan berikutnya. Di 30 April jurnal penyesuaian metode ini dilakukan. Habis itu di 1 Mei 2023 harus ada jurnal pembalik. Fungsinya apa? Agar yang muncul di neraca itu balik ke settingan awal. Settingan awalnya adalah pengakuan beban terlebih dahulu, bukan aset ya. Kalau aset berarti nggak perlu dibalik gitu. Tapi kalau menggunakan metode beban harus konsisten gitu. Awal bulan pakai beban ya awal bulan berikutnya juga pakai beban lagi, sampai bulan-bulan berikutnya juga harus pakai metode yang sama. Jadi nggak boleh berubah-ubah sesuka hati gitu. Jurnal pembalik cara menyusunnya seperti apa? Tinggal dibalik aja. Dibalik dari mana? Dari jurnal penyesuaian ini gitu. Di jurnal penyesuaian debit perlengkapan 400 dan kredit beban perlengkapan 400, membaliknya ya tinggal kamu balik aja. Debitnya diisi beban perlengkapan dan kreditnya perlengkapan senilai 400.000. Jadi nanti di neraca perlengkapannya bakal hilang tapi sudah diisi oleh beban perlengkapan senilai 400.000. Kalau beli perlengkapan baru lagi otomatis harus menambah beban perlengkapan karena metode yang dipakai adalah metode beban. Di situ ya untuk membalik pemakaian perlengkapan yang bersumber dari jurnal penyesuaian metode laba rugi sudah selesai. Selanjutnya yang kedua, jurnal pembalik biaya dibayar di muka yang menggunakan metode laba rugi atau metode beban. Kita cek di sini.
Ilustrasi transaksinya. Diketahui neraca saldo April 2023 sebelum disesuaikan ada debit beban sewa, langsung mengakui sebagai beban otomatis harus diselesaikan menggunakan metode beban gitu. 12 juta sewanya gitu. Data penyesuaian, sewa dibayar tanggal 1 April untuk masa sewa 1 tahun, periode laporan berakhir 30 April. Berarti pemakaian adalah 1 bulan. 1 bulan terpakai, sedangkan tersisa 11 bulan. Nah, untuk aturannya, jika menggunakan metode laba rugi, angka yang dijurnal harusnya adalah angka yang existing atau yang tersisa gitu. Yang tersisa berapa? 11 bulan. Nah, normal per bulannya berapa? 1 juta. Atau total sewanya berapa deh? Total sewanya kan 12 juta. Kalau mau dihitung sisa 11 bulan itu sisa berapa juta? Ya 11 per 12 kali 12 juta. Ketemu 11 juta. Ini adalah angka yang harus dicantumkan pada jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk ke menyusun jurnal penyesuaian pada transaksi ini kan. Beban sewa awalnya di debit, kita langsung banting ke kredit. Di kredit diisi beban sewa, angkanya berapa? Angkanya 11 juta, sesuai yang dihitung dari bulan yang tersisa itu tadi, yaitu 11 juta. Debitnya apa? Pasangannya. Pasangannya adalah sewa dibayar di muka, karena mau memunculkan aset sewa dibayar di muka di neraca, otomatis dia harus didebitkan senilai 11 juta. Gitu. Itu adalah sumbernya, 30 April 2023. Terus di awal bulan berikutnya, yaitu 1 Mei, harus dibalik dong otomatis. Biar apa? Biar beban sewa muncul lagi di debit gitu, biar konsisten. Ini debit beban sewa, otomatis ini juga debit beban sewa pada awal bulan berikutnya gitu kan. Terus membaliknya seperti itu, tinggal dibalik aja. Yang pertama beban sewa di kredit di jurnal penyesuaian, jurnal pembalik posisinya berlawanan. Jadi debit beban sewa 11 juta dan sewa dibayar di muka awalnya debit, jadi ke kredit 11 juta. Gitu aja sih, tinggal dibalik aja. Cuman yang perlu difokuskan adalah mana yang perlu dibalik, mana yang enggak gitu. Di situ kita masuk ke jurnal pembalik pendapatan diterima di muka. Ilustrasinya adalah pada neraca saldo April. Neraca saldo April 2023 ditemukan data kredit pendapatan sewa 24 juta. Berarti kita terima duit duluan dan kita akui pendapatan duluan. Boleh enggak? Tergantung. Kalau pengen ribet ya pakai ini juga enggak apa-apa. Kalau enggak pengen ribet ya pakai metode metode harta, itu juga nggak apa-apa sih. Kalau ini kan harus bikin jurnal pembalik gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa, ini hanya metode saja. Jadi bebas-bebas saja mau pakai metode yang mana aja gitu. Diketahui neraca saldo April 2023 kredit pendapatan sewa 24 juta. Terus ada data penyesuaiannya nih. Pendapatan sewa diterima 1 April 2023, jangka waktu 1 tahun, periode laporan berakhir 30 April, berarti masa yang sudah lewat adalah 1 bulan gitu kan. 1 bulan berarti sudah boleh mengakui adanya pendapatan gitu. Nah, di sini metode laba rugi, sekali lagi angka yang di jurnal adalah angka yang tersisa. Yang tersisa berapa? 11 bulan, berarti 11 per 12 kali 24 juta ketemu 22 juta. Jadi cara menyesuaikannya seperti apa? Kredit pendapatan sewa yang ada di neraca kita banting ke posisi yang berlawanan, itu posisi debit. Jadi debit diisi pendapatan sewa senilai berapa? 22 juta yang didapat dari sini. Jadi yang angka yang tersisa itu tadi 22 juta, habis itu pasangannya apa? Ya pendapatan diterima di muka, karena itu adalah pasangan abadi dari pendapatan sewa atau pendapatan apapun. Pendapatan sewa, terus pendapatan iklan, nanti pasangannya iklan diterima di muka atau pendapatan iklan diterima di muka. Jadi ini adalah pasangan serasi yang nggak bakalan pisah-pisah gitu ya. Balik lagi ke cara yang tadi, kredit pendapatan sewa di neraca saldo langsung dibanting ke posisi debit, nomornya 22 juta, terus kreditnya adalah pasangannya, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini selaku utang gitu. Pada 30 April disesuaikan seperti itu. Nah, otomatis karena ini perlu dibalik atau di reverse agar pendapatan sewa balik ke kondisi awal lagi. Nah, ini kan awalnya kredit, otomatis harus dibalik. Baliknya seperti apa? Ya udah tinggal dibalik aja. Dari jurnal penyesuaian debit pendapatan sewa 22 juta, kita masukkan ke kredit di sini. Kredit pendapatan sewa 22 juta. Terus yang di jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka kredit 22 juta, otomatis harus kita debitkan karena kita mau mereverse atau membalik dari jurnal penyesuaian yang menggunakan metode laba rugi. Oke, dari sini selesai. Masih ada 2 lagi biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima gitu. Biaya yang masih harus dibayar, data penyesuaiannya contohnya adalah seperti ini. 30 April
Ada 2 orang karyawan yang belum terbayar gajinya, masing-masing 2.500.000. Otomatis kalau 2 orang totalnya kan 5 juta. Di tanggal 30 April kita mengakui secara accrual adanya beban gaji karena mereka udah kerja tapi belum terima gaji. Dan di saat yang sama kita akan mengakui adanya utang gaji. Jadi jurnal penyesuaian 30 April 2023 adalah debit beban gaji 5 juta dan kredit utang gaji 5 juta. Tapi itu harus dibalik atau harus di reverse gitu. Reverse-nya adalah di tanggal 1 Mei 2023. Jurnal pembaliknya adalah ya udah tinggal balik dari sini. Utang gaji di kredit 5 juta, kita debitin. Utang gaji 5 juta dan beban gaji di debit 5 juta kita kreditin. Jadi selesai. Kalau mau bertanya, otomatis beban gajinya hilang dong lewat closing entries gitu. Terus kenapa dikreditin lagi di jurnal pembalik? Ya biar minus gitu. Biar minus ketika kita bayar gaji karyawan di bulan Mei itu misal kita bayar 12 juta itu bakalan yang nongol cuma 7 juta doang karena 5-nya minusnya itu dari transaksi bulan kemarin atau bulan April gara-gara belum dibayar gitu ya. Terus itu pendapatan yang masih harus diterima ini juga harus dibalik. Data penyesuaiannya adalah tanggal 30 April 2023 terdapat 3 pekerjaan jasa yang sudah terselesaikan namun belum ditagihkan atau belum diterima pembayarannya dari konsumen. Berarti udah kerja, belum dapat duit, diakui secara accrual harus disusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tanggal 30 April adalah debit piutang usaha karena kita harus terima duit itu 12 juta dan kreditnya adalah pendapatan jasa. Di sisi lain karena pendapatan accrual ini harus di reverse, otomatis harus ada jurnal pembalik pada awal bulan berikutnya yaitu 1 Mei 2023. Cara membaliknya ya tinggal dibalik aja gitu. Debit piutang usaha 12, kalau dibalik ya jadi kredit piutang usaha 12, terus kredit pendapatan jasa 12 ya jadi debit pendapatan jasa 12 juta. Di situ. Jadi inti dari materi ini adalah kita harus tahu apa saja yang dibalik. Itu saya ulangi sekali lagi, pemakaian perlengkapan yang pada jurnal penyesuaian menggunakan metode laba rugi atau beban itu harus dibalik. Biaya dibayar di muka yang jurnal penyesuaiannya menggunakan metode laba rugi atau metode beban itu harus dibalik. Pendapatan diterima di muka yang jurnal penyesuaiannya menggunakan metode laba rugi atau pendapatan itu perlu dibalik. Biaya yang diakui accrual itu harus dibalik sama pendapatan accrual itu juga harus dibalik atau pendapatan yang masih harus diterima. Sekian penjelasan terkait jurnal pembalik perusahaan jasa. Terima kasih.